Apa jadinya jika Anda pernah melakukan suatu kesalahan dan telah mendapatkan kesempatan yang kedua untuk memperbaikinya? Tentu, Anda akan memanfaatkan kesempatan korektif ini sebaik mungkin dengan melakukan yang terbaik guna memperbaiki kesalahan tadi. Namun, apa jadinya jika pada kesempatan yang kedua ini pun Anda masih melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih parah dibandingkan dengan kesalahan yang pertama? Tentu Anda akan sangat merasa malu. Sangat malu. Itulah perasaan Ezra pada perenungan hari ini yang kita baca dalam Ezra pasal 9 ayat 5 sampai dengan 9. Ezra pasal 9 ayat 5 sampai 9. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadah tanganku pada Tuhan Allahku, dan kataku, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan kami pada orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempat kudus-Nya. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Rasa malu pada hakikatnya adalah bagian dari emosi negatif manusia. Salah satu ciri yang membedakan manusia dari makhluk lain di muka bumi ini adalah manusia mampu merasa malu, sedangkan makhluk lain tidak. Rasa malu yang ada pada manusia amatlah dibutuhkan, mengingat manusia adalah makhluk sosial. Rasa malu terjadi jika seseorang tidak dapat memenuhi standar kebaikan tertentu atau norma kewajaran tertentu yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Rasa malu pada hakikatnya adalah sebuah budaya. Tanpa budaya rasa malu, maka suatu masyarakat akan mengalami chaos, kacau balau. Tanpa budaya malu, maka norma kebaikan hanya akan diganti dengan aturan. Jika sudah demikian, maka manusia bukan hanya sekadar menjadi hewan berintelek, namun manusia telah menjadi benda mati, robot dan mesin yang bergerak hanya karena perintah. Rasa malu sangat dibutuhkan agar kita tetap berada dalam koridor yang benar sebagai seorang manusia. Sekarang, apa jadinya jika rasa malu manusia berada pada posisi dan porsi yang salah? Seperti tidak merasa malu ketika berbuat salah dengan alasan banyak juga kan yang melakukan hal serupa, atau
Malu karena merasa diri berbeda dari yang lain. Atau yang kedua, membanggakan diri atas suatu kepemilikan materi sekalipun itu hasil korupsi. Atau membanggakan diri dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan juga sebaliknya, terlalu menjelek-jelekan diri sendiri sehingga tidak dapat mensyukuri sisi positif yang dimiliki. Atau yang keempat, terlalu berlarut dengan malu masa lalu sehingga berhenti melakukan perbaikan yang sepantasnya. Esra pasal 9 ayat yang ke-5 hingga yang ke-9 mengingatkan kita pada hari ini. Untuk yang pertama, berhenti menyembunyikan rasa malu dan meratapi masa lalu kita. Merenunglah dan rengkuhlah masa lalu Anda sebagaimana Tuhan juga sudah merangkul Anda yang bersalah dengan cara rela mati di salib untuk Anda. Segeralah ungkapkan rasa malu dan penyesalan kita atas kesalahan yang telah kita perbuat, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Adalah suatu sikap yang terhormat jika kita segera mengakui kesalahan kita daripada malu untuk mengakuinya atau malah menutup-nutupinya dengan kebohongan yang berikutnya. Yang kedua, segeralah bangkit untuk mengadakan perubahan. Utarakanlah rencana-rencana perubahan yang Anda gumuli untuk menunjukkan niat Anda dalam menebus kesalahan. Hanya saja ingat bahwa rencana-rencana perubahan ini haruslah rencana yang wajar, yang dapat Anda lakukan dengan adil atau fair dan sepantasnya. Janganlah membuat rencana perubahan yang muluk-muluk, yang sekadar hanya untuk membuat orang lain merasa terhibur. Sebab dengan demikian maka kesungguhan hati Anda akan terbaca oleh Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, jika Anda ingin berubah dari kesalahan namun tidak tahu bagaimana caranya, janganlah malu untuk bertanya dan meminta tolong pihak lain untuk menolong Anda berubah dari kesalahan. Ingat, meminta bantuan untuk menjadi lebih baik bukanlah sikap yang memalukan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menghadapi rasa malu yang sepantasnya. Dan marilah kita bersama memelihara budaya rasa malu untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar dari sikap Esra yang merasa malu di hadapan Tuhan karena suatu kesalahan agar dapat memperbaikinya. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami semua untuk dapat mengelola rasa malu kami menjadi sebuah modal untuk dapat menjadi lebih baik, mengkoreksi kesalahan, dan membangun masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah akan perubahan yang Kau adakan. Amin.